Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang reproductive ecology atau aspek-aspek yang terkait dengan reproduksi dari pohon-pohon penyusun hutan. Materi perkuliahan kali ini saya ambil dari bukunya Ghazal and Sale ya, khususnya bab 12. Ini detailnya ada di sana. Saya sangat menyarankan Anda untuk membaca ini. Nah, beberapa aspek dari reproduksi itu sangat penting bagi hutan hujan tropika dan punya implikasi untuk konservasi sebetulnya, terutama yang terkait dengan perbungaan ya, event perbungaan, polinasi, kemudian event perbuahan dan produksi bijinya, pemencaran biji atau seed dispersal, dormansi, dan germinasi. Nah, aspek ini penting karena bagi tanaman reproduksi itu sesuatu yang penting untuk kelestarian spesies dia. Suatu spesies hanya akan bisa lestari kalau setiap anggota populasinya itu mempunyai keturunan, kan sesimpel itu. Tapi reproduksi ini juga penting bagi herbivore ya, yang bergantung pada tumbuhan, karena alat-alat reproduksi itu ya, baik buah maupun bunga atau biji, merupakan pakan bagi herbivore. Nah, terkait dengan aspek reproduksi ini ada sebuah pengertian, yaitu fenologi ya. Fenologi itu artinya secara umum adalah kajian tentang periodisitas ya di dalam siklus hidup dari suatu tanaman ya, dan periodisitas itu dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan akibat variasi iklim atau faktor-faktor lain ya, termasuk di dalam periodisitas yang sangat relevan dengan kajian kita terutama di hutan tropis adalah timing dia berbunga dan berbuah, kemudian timing dia memencarkan biji. Itu kita bahas dalam sebuah kajian yang namanya fenologi ya. Jadi fenologi hutan itu biasanya kalau di hutan hujan tropika itu sebagian besar merujuk ke fenomena timing berbunga dan timing berbuah. Nah, kalau di hutan-hutan temperata memang kemudian ada satu event besar lagi yang sering menjadi kajian, yaitu masa daun itu gugur dan muncul. Aspek pertama kita akan lihat flowering atau timing waktu suatu pohon itu berbunga. Nah, ini terdapat perbedaan antar spesies terkait dengan frekuensi ya, seberapa sering, durasi, proporsi, dan waktunya sendiri dari flowering event itu. Nah, variasi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah kondisi iklim gitu ya. Kondisi iklim apakah terkait dipicu oleh turunnya suhu begitu, low temperature, rendahnya suhu, atau ada event-event yang terkait dengan musim kering ya, dan kalau di negara 4 musim photoperiodic induction, jadi lama jam matahari menyinari bumi, karena kalau di iklim 4 musim kan bervariasi. Kalau kita relatif sama sepanjang tahun 12 jam. Nah, jadi variasi dari flowering dan juga fruiting. Jadi flowering ini, perbungaan ini kemudian akan disusul dengan produksi buah kan, atau fruiting. Jadi variasi dari timing ini punya implikasi terhadap ketersediaan resources, baik bagi polinator maupun herbivore yang memakan buah atau biji ya. Ini adalah pola-pola umum ya di hutan hujan tropik. Sebagian besar flowering itu ada di musim kemarau begitu. Nah, setiap spesies itu punya pola spesifik terkait dengan flowering ini ya. Each species flower at a certain interval. Ada yang setiap beberapa bulan sekali,
tapi ada juga yang sekali dalam beberapa tahun, ya. Beberapa pohon yang umum digunakan di dalam kehutanan untuk produksi kayu itu cukup banyak yang berbunganya itu sekali setahun, misalnya Cendrela odorata, Tectona grandis jati, dan Camelina arborea. Nah, tapi ada beberapa jenis juga yang continuous flowering. Jadi setelah masa juvenil, ya, masa sebelum reproduksi itu selesai, dia berbunga terus gitu. Itu misalnya Trema orientalis dan Rhizopora mangle. Jadi ini ada beberapa karakteristik flowering. Nah, yang paling menarik di dalam urusan flowering itu adalah fenomena perbungaan raya atau mass flowering yang merupakan ciri dari famili Dipterocarpaceae. Ya, jadi yang famili Dipterocarpaceae itu mempunyai karakteristika perbungaan yang khas, ya. Namanya supraannual mass flowering, ya. Supraannual artinya apa? Dia berbunga dan berbuah tentu saja sekali dalam beberapa tahun. Nah, mass artinya pada saat dia berbunga itu bersamaan. Jadi berbunganya itu sekali dalam beberapa tahun, dan saat berbunga itu near synchronous flowering. Ya, jadi berbunganya bareng. Jadi kita bisa bayangkan pada saat tahun itu adalah waktu berbunga, itu hutan itu penuh, hutan yang didominasi Dipterocarpaceae itu penuh bunga. Makanya disebut bahasa Indonesia itu perbungaan raya, masa perbungaan raya. Ya, jadi 3-8 tahun sekali bareng begitu. Nah, ini secara ekologi apa? Dugaannya terkait dengan variasi dari kondisi temperatur, variasi yang supraannual, ya. Supraannual itu, annual itu kan tahunan, supra itu lebih dari 1 tahun. Tapi ini sebuah strategi yang menarik adalah pendapat dari Sakai dan juga beberapa peneliti lain. Ini sebetulnya sebuah strategi untuk menjamin keberlangsungan regenerasi dengan cara satiating seed predator, memuaskan pemakan predator, pemakan biji. Maksudnya dipuaskan itu begini, pada saat dia berbunga sangat banyak, makanan bagi seed predator kan melimpah, tapi saking banyaknya itu nggak mungkin semuanya dimakan begitu. Dia pasti akan kenyang, sehingga walaupun banyak yang dimakan, tapi masih cukup banyak yang berhasil terhindar atau escape dari predation dan kemudian bisa bergerminasi. Jadi strategi satiating predator ini kita bisa lihat di dalam biologi itu ditunjukkan oleh berbagai kelompok hewan. Ini adalah salah satunya ditunjukkan dengan tumbuhan dari kelompok Dipterocarpaceae. Di beberapa hewan, strategi ini juga sering kita lihat pada saat hewan itu bergerak bersama-sama. Anda kalau sering nonton film-film di National Geographic, itu kadang-kadang melihat segerombolan. Ini biasanya yang sering ditunjukkan adalah di Afrika, di savana, segerombolan wild beast atau rusa atau apapun itu, dia bergeraknya itu di dalam kawanan. Yang sangat fenomenal yang sering ditunjukkan itu adalah bagaimana kawanan wild beast itu berstrategi untuk menyeberang sungai yang banyak buayanya. Nah, kalau yang nyebrang itu satu-satu, buaya di dalam sungai itu sangat banyak. Itu mungkin setiap nyebrang pasti kena gitu. Tapi pada saat dia lakukan bersama-sama, masif di dalam kecepatan yang tinggi nyebrang sungai itu, buaya-buaya itu kan juga nggak gampang menggapainya. Pasti ada yang mati gitu, nasib aja gitu. Tapi
di dalam suasana seperti itu jumlah yang mati itu kelihatannya lebih rendah daripada yang nyebrang itu satu-satu, dan pasti akan lebih mudah bagi buaya yang cukup banyak itu untuk menangkapnya. Nah, itu adalah strategi satiating predator atau membuat kenyang predator. Nah, beberapa pola perbungaan yang lain ya. Tadi kalau Dipterocarpaceae kan sekali dalam beberapa tahun. Ada juga yang menarik ini dari jenis ficus. Jadi ficus SPP itu, ficus itu kan jenisnya macam-macam. Buahnya itu khas ya. Dia memiliki buah bulat begitu, dan dia nempel di batang. Ya, jadi sangat terlihat. Jadi fenomena itu namanya cauliflory. Buah yang nempel di batang sehingga visible gitu, mudah bagi predator untuk melihat. Nah, ini sumber pakan yang penting kan, kita sudah sempat bahas. Nah, berbagai spesies dari kelompok ficus itu berbunga pada berbunganya itu tidak dalam pola yang jelas dan tidak sinkron gitu, tidak bersamaan. Jadi setiap spesies itu punya pola perbungaan yang berbeda-beda timingnya. Ya, sehingga as a whole di dalam hutan itu at any time selalu ada yang berbunga dan berbuah, ya, sehingga continuously available ya bagi predator sedalam waktu 1 tahun gitu. Jadi ini sumber pakan yang penting. Kemudian ada strategi lain yang namanya monokarpi. Monokarpi itu apa? Monokarpi itu sebuah strategi reproduksi tumbuhan di mana dia akan bereproduksi sekali dan setelah itu mati gitu ya. Ini dramatis sekali. Jadi monokarpic plant dia biasanya mengumpulkan the whole energy untuk mencapai suatu masa dia berbunga sekali, seringkali juga bersamaan, synchronous Big Bang event, setelah itu dia mati. Ya, jadi kalau untuk kelompok seperti ini setelah berbunga ya kita siap-siap aja ngelihat dia mati gitu. Jadi bukan karena hal-hal yang lain, tapi memang bagian dari siklus hidupnya. Kelihatannya itu juga terkait dengan masalah metabolismenya. Yang ini adalah beberapa contoh sagu. Ya, sagu itu juga begitu, setelah berbunga mati. Makanya biasanya kalau memanen sagu itu orang-orang itu harus bisa memprediksi sebelum dia berbunga, karena saat berbunga itu resourcesnya banyak digunakan untuk perbungaan, kualitas sagunya biasanya nggak terlalu bagus gitu. Nah, yang ada di sekitar kita ini adalah Strobilanthes cernua. Ini menarik, nanti saya ceritakan. Nah, dengan mass suicide ini ya, setelah dia berbunga, kalau tanaman itu cukup banyak di hutan berbunga dan mati, itu kan kemudian menciptakan gap ya, menyita rumpang di dalam tajuk. Nah, ini membuat penetrasi cahaya sampai di lantai hutan dan mungkin bisa memicu pertumbuhan dari anakan-anakan yang ada di lantai. Nah, ini cerita tentang Strobilanthes cernua di Gunung Papandayan. Ini fenomenal sekali. Saya mendengar cerita ini pada saat saya kuliah ya. Saya melakukan kerja praktek di Taman Nasional Cibodas. Saat saya pertama kali mendengar cerita, ada pohon, ada perdu, semacam perdu-perduan yang cantik sekali, berbunganya 9 tahun sekali waktu itu. Saya mendengarnya, dan pada saat dia berbunga itu serempak gitu ya. Jadi, nah, rupanya secara tidak sengaja saya menyaksikan event ini di Papandayan tahun 2006 pertama kali. Jadi saat itu di dalam hutan di Papandayan, lapisan understory-nya ini banyak didominasi oleh ini Strobilanthes cernua. Jadi pada saat tahun 2006 saya ke sana, itu masuk ke dalam hutan itu putih sekali semuanya karena isinya bunga. Nah, nanti beberapa bulan setelah itu dia mati massal. Apa yang terjadi? Semua perdu-perdu ini kering gitu ya. Kering. Kalau kita tidak paham bahwa itu siklus hidup dari sebuah spesies monokarpik,
kita akan mengira, wah ini sedih banget ngeliat hutannya rusak begitu ya, pohon-pohonnya mati, tapi ternyata itu bagian siklus hidupnya. Ya, 2006 saya menjumpai Mas Flowering, saat itu juga penasaran kapan ya next flowering. Nah, rupanya tahun 2014 saat mahasiswa saya mau penelitian di sana, ada yang lapor, Bu, ini lagi berbunga. Nah, betul saja, saya kemudian mengecek tahun 2014 memang masif. Jadi paling tidak di kasus di Papandayan saya confirm kalau Strophylanthus cernua di Papandayan itu berbunga sekali di dalam 9 tahun.